Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani durian Indonesia. Kali ini kita berada di kebun durian Kim Farm Jawa Barat ya. Kali kita akan mereview pohon-pohon durian yang sudah kami rawat selama 1 bulan dengan proses penggamburan, pemberian nutrisi dan penyemprotan pada daun. Dan kita akan memperlihatkan hasil yang sudah kita lakukan selama 1 bulan. Nah, seperti yang ada di sebelah saya ini, ada pohon durian bawor. Mari kita dekati untuk pohon durian bawornya. Nah, ini teman-teman ya, untuk hasilnya seperti ini. Tunas sudah panjang, daun subur, percabangan juga sudah bagus, rimbun. Dan ini hasil dari pengemburan dan pengaplikasian pupuk yang tepat. Nah, pengemburan yang kami lakukan rutin per 3 bulan nantinya ke depan ya, karena ini baru 1 kali kita gemburkan dan alhamdulillah hasil sudah seperti ini. Bisa dilihat langsung ya. Nah, ini sebelumnya pohon ini sangat ya kasihan ya, pertumbuhannya lambat, daunnya kecil, dan keriting. Alhamdulillah saat ini sudah pulih, daun sudah panjang-panjang, percabangan sudah bagus dan normal ya pertumbuhannya saat ini. Tumbuh tunas sekitar 50 cm dalam waktu 1 bulan. Ya teman-teman ya, hari ini kita juga memperlihatkan pohon yang dulunya benar-benar sakit. Sekarang pun sudah ada perubahan ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan pertumbuhan yang sangat kurang bagus dan overdosis sebelumnya. Mari kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini teman-teman ya pohonnya yang kami tunjukkan. Di sini ada pohon durian yang sakit ya. Seperti ini kondisi, daun terbakar dan pertumbuhan lambat, kecil, tunas juga kecil, pendek seperti ini ya. Ini kondisi daunnya sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Dan ini juga sedang kami rawat ya, sudah mulai tumbuh tunas ya, tunas sudah mulai keluar seperti ini. Ada tunas-tunas barunya yang masih, dan ini termasuk lambat sekali. Pak Gun, ini kalau kita lihat kan terjadi seperti kebakaran. Tolong saya, panas! Kebakaran pada tipi-tipi daunnya. Ya. Ini kira-kira faktor apa Pak penyebabnya? Jadi gini Pak ya, untuk penyebab dari daun terbakar seperti ini ada banyak kemungkinan. Pertama, kita bisa terjadi karena overdosis ya, pemberian pupuk daun maupun pupuk bawah. Yang kedua, kurangnya nutrisi kalium dan kalsium bisa pengaruh. Dan ketiga, bisa dari pH tanah yang rendah. Ya, akhirnya pertumbuhan terganggu. Dan ini banyak sekali penyebab pertumbuhan yang menjadi lambat. Tidak hanya kurang nutrisi ataupun overdosis. Dan ini ada jamur juga. Di sini ada jamur. Bintik merah. Ini ada jamur merah. Dan ini mempengaruhi pertumbuhan pada batang ya. Nah itu seperti itu. Nah itu merah. Ini jamur ini cukup berbahaya. Dan ini rentan sekali tumbuh apabila cuaca lembab dan sering terjadi hujan. Nah, untuk cara penanganannya ini kita menggunakan pupuk daun ya, kita menggunakan Super Grow. Untuk pengemburan tanah kita tetap seperti video di awal, kita lakukan penggarpuan, pemberian sekam bakar dan menetralkan tanahnya. Untuk jamur kita menggunakan antrakol. Nah, untuk ya dan amistrotop pengobatannya kita kuas ya, karena langsung terkena pada jamur. Nah seperti itu Pak untuk penanganannya. Oke Pak Gun, untuk penanganannya itu dilakukan berapa kali untuk durasi waktunya? Berapa kali dalam seminggu kah atau mungkin dalam sebulan untuk Kalau penanganan maksimalnya? Untuk penanganan dari nol, kita mulai dari penggarpuan, kita langsung lakukan, dan itu setiap 7 hari sekali kita semprot. 7 hari. Untuk pemupukan kita 1 bulan sekali. Untuk pengecekan pada hama jamur kita lakukan rutin ya Pak, dan pengobatan kita langsung oles pada jamur tersebut. Seperti itu. Jamur merah pada batang durian ditandai dengan bercak merah hingga coklat yang dapat mengganggu aliran nutrisi pohon. Untuk mengatasinya, digunakan cairan yang mengandung fungisida kontak dan fungisida sistemik. Fungisida kontak bekerja langsung pada permukaan batang untuk membunuh jamur penyebab penyakit,
Sedangkan fungisida sistemik diserap oleh jaringan tanaman dan bekerja dari dalam untuk menghentikan perkembangan patogen. Cairan ini dioleskan langsung pada batang yang terinfeksi guna menekan penyebaran jamur dan mempercepat pemulihan kesehatan pohon durian. Ini kita ada di pohon durian bawor ya. Durian bawor ini sepintas kelihatan baik-baik saja. Nah, ini di sini cuacanya sangat ekstrim ya. Hujan sering turun dan kabut juga tebal. Dan ini rentan terhadap jamur ya. Seperti depan layar ini ada pohon durian bawor yang kena jamur ya, yang sedang kami obati. Pengobatannya kita menggunakan antrakol dan menggunakan Vendas atau Amistartop untuk merek dagangnya ya. Boleh menggunakan jenis lain, yang penting fungisida, sistemik dan kontak kita mix lebih cepat untuk memulihkan jamur-jamur seperti di sini. Ini kita jamur yang belum diobati seperti ini teman-teman ya. Jamur merah ini cukup berbahaya, menghambat pertumbuhan ya. Seperti ini jamur-jamurnya banyak sekali dan tebal sekali ini. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman, dan ini yang sudah kami oles seperti ini ya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kami oles, langsung terlihat beda ya, langsung tebal dan langsung bangun jamurnya. Nah, untuk teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Cara pengobatan jamur merah pada batang pohon durian atau dahan pohon durian ini yang sangat mengganggu pertumbuhan teman-teman ya. Ini tebal sekali. Selamat pagi Pak Gun. Ya, pagi Pak. Ini kalau kita lihat Pak Gun, ada daun yang masih tua, yang masih bekas daun yang lama ya. Ya, betul. Tapi di saat yang sama juga ini ada penumbuhan regenerasi daun baru yang cukup bagus. Ini apa yang dilakukan Pak Gun? Ya, ini Pak ya. Ini alhamdulillah sudah mulai pulih Pak ya, dengan tunas sudah baru seperti ini, daun sudah lebar dan pertumbuhan tunasnya sudah hampir merata ya. Ya. Ini kita memang melakukan pengemburan seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kita selalu melakukan pengemburan pada tanah, penetralan pH tanah dan pemberian pupuk daun juga pupuk bawah ya. Kita memberikan dengan dosis yang tepat dan waktu yang sangat intan ya, karena ini kondisi baru pulih dari sakit Pak, seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Dan kita akan langsung lanjut ke pohon yang benar-benar sudah pulih. Oke. Ya, ini pohon yang sudah pulih kondisinya, sudah normal dengan pertumbuhan daun lebar bagus dan tebal ya. Ini pengemburan pun kita lakukan kedua kalinya. Ini seperti ini ya yang kita lakukan treatmentnya, pemupukan, pengemburan, dan hasilnya seperti yang ada di depan kamera ini. Teman-teman, dari pohon yang sudah sehat tadi, tentunya kita perlu tetap melakukan perawatan rutin agar pohon terus kuat dan kesehatannya terjaga. Perawatan ini dimulai dengan penyemprotan untuk membersihkan daun dan batang dari hama atau kotoran. Kemudian dilanjutkan dengan menggemburkan tanah di sekitar perakaran agar udara dan nutrisi lebih mudah diserap oleh akar. Setelah tanah digemburkan, biasanya kita menaburkan sekam sebagai media tambahan sebelum dilakukan pengocoran pada tanah. Cairan yang dikocorkan ini mengandung asam humat, asam amino, dan bakteri pembenah tanah yang berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme menguntungkan, serta membantu pemulihan dan pertumbuhan akar. Dengan langkah-langkah perawatan ini, pohon durian tetap sehat, kuat, dan siap tumbuh serta berproduksi dengan optimal. Terima kasih teman-teman, tetap rawat pohon kalian dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel kami.